Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng menghibur Jiang Wuxiang, dia mengangkat kepalanya, dan bertanya kepada tetua agung dari klan Nangong Imperial Clan. Pada saat ini, tatapan Chu Feng sedikit tajam dan penuh dengan kedinginan. Tatapnya itu seperti pisau yang tajam, yang berkedip dengan cahaya dingin. Alasan mengapa Chu Feng memandang tetua agung itu dengan sangat dingin adalah, itu bukan karena dia merasa bahwa kondisi Jiang Wuxiang saat ini terkait dengan tetua agung itu. Namun sebaliknya, itu karena tetua agung telah mencoba membunuhnya sebelumnya. Meskipun mereka telah berdamai, tapi Chu Feng masih memiliki kesan yang sangat buruk tentangnya. Apalagi sekarang, ketika suasana hatinya sangat buruk, sikapnya tentu saja akan buruk juga. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan menatapku seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Teman kecil Jiang Wuxiang ini berlari ke klan kekaisaran Nangong kami, dan berkata bahwa ia ingin menemui kamu. Tapi aku tidak tahu di mana kamu berada. Jadi, aku hanya bisa membawanya untuk menemukan Long Jian, karena kupikir Long Jian akan tahu di mana kamu berada. Namun sayangnya, Long Jian memiliki banyak tempat berbeda yang ia gunakan untuk menjalani pelatihan tertutupnya. Aku mencarinya di banyak tempat sebelum akhirnya berhasil menemukannya di tempat ini. Aku tidak pernah berharap, ternyata kamu juga ada di sini. Ini telah menyelamatkan aku dari banyak masalah. Hanya saja, seperti apa yang sebenarnya terjadi, teman kecil Jiang Wuxiang tidak mau mengatakannya. Jadi aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kamu seharusnya bertanya pada teman kecil Jiang Wuxiang, jawab tetua agung. Melihat kilatan tak menyenangkan yang diungkapkan Chu Feng, tubuh tetua agung mulai gemetar ketakutan. Dia yang tinggi dan berada di atas pada saat itu, sekarang dia sangat ketakutan oleh Chu Feng. Bahkan bicaranya menjadi malu-malu dan penuh kegagapan. Kakak Chu Feng, senior ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu bertanya lagi padanya. Aku akan memberi tahu kamu apa yang terjadi, ucap Jiang Wuxiang. Setelah itu, Jiang Wuxiang menyeka air mata di wajahnya. Kemudian, dia mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi. Meskipun dia sangat sedih, dia tahu bahwa itu bukan saatnya untuk bertindak malu-malu dan lemah. Dia harus terus menjadi kuat. Setelah mendengar cerita Jiang Wuxiang, Chu Feng dan yang lainnya mengetahui apa yang terjadi. Ternyata setelah pertempuran melawan 4 klan kekaisaran besar di klan kekaisaran Ximen, karena faktanya bahwa Duan Jidao telah terluka parah, ia bersama Yin Gongfu, Jiang Wuxiang, dan yang lainnya dari lembah tersembunyi dunia, melanjutkan perjalanan kembali ke lembah tersembunyi dunia terlebih dahulu. Namun sebelum mereka berhasil kembali ke lembah tersembunyi dunia, mereka disergap oleh orang-orang dari Dark Hall. Duan Jidao dan Yin Gongfu ditangkap. Lalu yang lain dari lembah tersembunyi dunia semuanya terbunuh. Dan hanya Jiang Wuxiang saja yang berhasil melarikan diri. Setelah memikirkannya, sangat mungkin bahwa mereka dengan sengaja membiarkan Jiang Wuxiang untuk melarikan diri. Kalau tidak, hanya dengan kultivasi Jiang Wuxiang saja, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Pada saat itu, Jiang Wuxiang telah dilemparkan ke dalam kondisi pikiran yang bingung. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah menemukan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak tahu siapa lagi selain Chu Feng yang bisa membantunya. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat klan kekaisaran Nangong berusaha mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu mereka, dia tahu bahwa Nangong Longjian juga seseorang dari klan kekaisaran Nangong, dan dia juga telah bersama dengan Chu Feng ketika mereka pergi. Dia merasa itu adalah sangat mungkin bagi Chu Feng untuk berada di Nangong Imperial Clan. Merasa tak berdaya, dia berlari ke Nangong Imperial Clan untuk mencari bantuan. Sebenarnya, dia juga berpikir bahwa itu mungkin tindakan berbahaya untuk pergi ke klan kekaisaran Nangong. Karena bagaimanapun juga, pertempuran baru saja berakhir.
Jika dia pergi ke klan Imperial Nangong, itu akan sangat mungkin bahwa dia akan membuang hidupnya. Namun pada saat itu, dia tidak dapat memikirkan hal lain selain menemukan Chu Feng, dan dengan demikian dia pun mengabaikan hidupnya sendiri. Untungnya, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong benar dalam keinginan mereka untuk berdamai dengan Chu Feng. Dengan demikian, setelah Jiang Wuxiang tiba, mereka tidak berani membuat hal-hal sulit baginya. Mereka bahkan telah mengirim Tetua Agung untuk secara pribadi membantu Jiang Wuxiang mencari Chu Feng. Tetua, terima kasih banyak untuk membawa Wuxiang ke sini. Aku minta maaf atas sikap keji aku terhadap kamu sebelumnya, ucap Chu Feng sambil membungkuk kepada Tetua Agung. Chu Feng adalah orang yang masuk akal. Dia mampu membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Meskipun ada dendam di antara dia dan Tetua Agung ini, tapi dia juga menunjukkan rasa terima kasih kepadanya dengan membawa Wuxiang ke sini. Dengan rasa terima kasih dan dendam, mereka dapat membatalkan satu sama lain. Karena sikap Chu Feng sebelumnya sangat buruk, itu wajar saja baginya untuk meminta maaf. Meskipun tindakan Chu Feng mungkin tidak berlebihan, itu sepenuhnya dapat dilihat oleh Immortal Compass. Untuk dapat membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, itu adalah kualitas seorang pria yang berkarakter. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar terlalu sopan di sini. Meskipun ada dendam di antara kita di masa lalu, tapi mereka sudah menjadi hal di masa lalu. Saat ini, kami adalah keluarga, ucap Tetua Agung. Adapun untuk Tetua Agung, dia tersenyum dengan sangat sopan. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar takut pada Chu Feng. Ini terutama benar saat dia berpikir tentang bagaimana Chu Feng hanya puncak kaisar setengah marsial dalam pertempuran sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menjadi peringkat satu kaisar marsial. Kecepatan menakjubkan yang membuat Chu Feng mencapai terobosan ini, itu membuatnya merasa takut yang tak ada habisnya. Pada saat itu, dia benar-benar bersukacita bahwa Nan Gonglongjian telah muncul pada hari itu, dan menuntut agar mereka berdamai dengan Chu Feng. Karena kalau tidak, Chu Feng benar-benar akan membuat masalah tanpa akhir bagi mereka. Adik kecil Wuxiang, senior Duan Jidao dan senior Yin Gongfu hanya ditangkap. Ini tidak berarti bahwa mereka telah mati. Aku berpikir bahwa orang-orang di Dark Hall menangkap mereka, itu dengan sesuatu dalam pikiran mereka saja. Mereka pasti baik-baik saja untuk saat ini. Jika benar, mereka mungkin melakukannya untuk menuntut mereka bergabung dengan Dark Hall. Baik Duan Jidao Senior maupun Yin Gongfu Senior, keduanya adalah individu yang cerdas. Aku percaya mereka juga tahu cara untuk menunda, ucap Chu Feng untuk menghibur Jiang Wuxiang. Benarkah? Seru Jiang Wuxiang. Ekspresi Jiang Wuxiang berubah, dan ekspresinya yang dipenuhi dengan menyalahkan diri juga sedikit mereda. Percayalah, mereka seharusnya baik-baik saja, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, Bai Xuyan secara pribadi menyiapkan lokasi untuk Jiang Wuxiang untuk beristirahat. Meskipun Jiang Wuxiang tidak terluka secara fisik, tapi luka di hati dan pikirannya ini sangat serius. Melihat tanpa daya ketika orang-orang di sampingnya dibunuh dan ditangkap, itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Dia benar-benar perlu istirahat yang tepat. Aula kegelapan ini, gumam Chu Feng. Setelah Jiang Wuxiang pergi, ekspresi Chu Feng segera berubah. Matanya yang semula tenang, itu sekarang dipenuhi embun beku. Dia tampak sangat menakutkan. Chu Feng, ada apa? Tanya Bai Ruoshen yang takut dengan ekspresi Chu Feng. Jika aula kegelapan menginginkannya, bahkan jika adik kecil Wuxiang tidak terbunuh, dia tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Pelariannya ini telah menunjukkan, bahwa aula kegelapan pasti dengan sengaja membiarkannya melarikan diri. Ini adalah provokasi aula kegelapan terhadap aku, Chu Feng. Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berbicara dengan gigi terkatup. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Bai Ruoshen bertanya. Aku bisa menahan apapun yang mereka lemparkan padaku. Namun aku benar-benar tidak akan membiarkan mereka menyakiti mereka yang dekat dengan aku. Terlepas dari apakah kedua senior itu aman atau tidak, aku masih akan membuat aula kegelapan membayarnya dengan darah, ucap Chu Feng.
Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia mulai memancarkan niat membunuh. Niat membunuhnya menyebabkan udara di kawasan itu menjadi sedingin es, dan seolah-olah langit akan membeku. Melihat Chu Feng bertingkah seperti ini, tubuh Bai Ruoshan mulai bergetar sedikit. Meskipun dia menyetujui cara Chu Feng menangani banyak hal, tapi dia harus mengakui bahwa Chu Feng di depannya ini agak menakutkan. Dia benar-benar marah. Naga memiliki timbangan terbalik yang terlarang. Adapun skala terbalik yang terlarang Chu Feng, itu telah dipicu oleh Dark Hole. Meski begitu, meskipun situasi saat ini tidak baik, meskipun Chu Feng sangat marah, tapi Duan Jidao dan Yin Gongfu tidak mudah diselamatkan. Pertama-tama, Chu Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup. Selanjutnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak tahu di mana markas Aula Kegelapan itu berada. Jadi, bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia tidak akan tahu kemana harus pergi. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa mengerjakan apa yang harus dia selesaikan sekarang. Saat ini dia akan menyelesaikan sepenuh hati menyempurnakan armor Devouring Darah, dan kemudian dengan sepenuh hati mengendalikan pembentukan formasi untuk membantu mengobati penyakit Nan Gong Longjian. Semua ini diamati oleh Immortal Compass. Dia juga tahu semua tentang apa yang terjadi dengan Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Meskipun Chu Feng menjadi sangat emosional karena marah, dia bisa menyesuaikan diri dalam sekejap mata. Ini menyebabkan Kompas Immortal merasakan kekaguman yang mendalam pada Chu Feng, karena itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak sangka kalau Chu Feng mampu melakukannya. Dengan upaya dari Chu Feng, penyakit Nan Gong Longjian akhirnya diobati. Mereka telah berhasil. Pada saat itu, semua orang sangat gembira. Ini terutama berlaku untuk Bai Ruoshan dan ibunya, yaitu Bai Suyan. Mereka menangis dalam sukacita, dan sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Chu Feng, dia juga sangat senang. Hanya saja saat sedang bahagia, jejak kekhawatiran terkandung di dalam matanya. Nan Gong Longjian merasakan bahwa, sesuatu dalam kondisi mental Chu Feng tampaknya ada yang salah. Jadi dengan segera, dia bertanya, "Teman kecil Chu Feng, apakah kamu memiliki sesuatu di pikiran kamu?" Tanya Nan Gong Longjian. Chu Feng, senior Duan Jidao dan senior Yin Gongfu tidak akan mudah untuk diselamatkan. Kamu masih harus mempertimbangkan hal ini secara panjang lebar. Jadi, yang terbaik adalah sabar dan jangan melukai kesehatan kamu, ucap Bai Ruoshan. Bai Ruoshan berpikir bahwa, Chu Feng mengkhawatirkan Duan Jidao dan Yin Gongfu. Namun setelahnya, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, senior Duan Jidao dan senior Yin Gongfu secara alami harus diselamatkan. Hanya saja pada saat ini, aku lebih khawatir tentang keamanan Gunung Qianwood, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Nan Gong Longjian dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Ternyata Chu Feng khawatir tentang Gunung Qianwood. Namun setelah memikirkannya, mereka merasa bahwa tepat bagi Chu Feng untuk khawatir. Bahkan ketika Duan Jidao dan yang lainnya disergap, itu sangat sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dari Gunung Qianwood tidak akan mengalami nasib yang sama. Pada saat ini, Nan Gong Longjian mengungkapkan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Dia tahu bahwa dengan temperamennya, Chu Feng pasti sudah memikirkan ini. Namun dia tidak langsung melanjutkan ke Gunung Qianwood, dan malah tinggal di sini selama beberapa hari. Nan Gong Longjian tahu bahwa Chu Feng telah melakukannya, itu karena dia khawatir tentang penyakitnya. Teman kecil Chu Feng, aku, Nan Gong Longjian, akan pergi dan memeriksa Gunung Qianwood sesegera mungkin. Jika Gunung Qianwood juga menderita musibah yang tak terduga, bahkan jika aku harus menggali 3 kaki di bawah tanah, aku masih akan mencari aula kegelapan itu dan membuat mereka membayarnya dengan darah, kata Nan Gong Longjian dengan ekspresi penuh keseriusan. Mendengar apa yang dikatakan Nan Gong Longjian, hati Chu Feng sedikit tergerak. Segera, pikirannya yang sebelumnya tegang, kini terasa jauh lebih nyaman. Itu seolah-olah sebuah batu besar yang membebani hatinya akhirnya jatuh ke tanah.
Sebenarnya, Chu Feng bisa segera melanjutkan ke Gunung Qianwood setelah dia selesai menyembuhkan penyakit Nan Gong Longjian. Namun sayangnya Chu Feng tidak melanjutkan ke Gunung Qianwood, itu karena tanggal yang telah ditentukan dengan Xian Miao Miao semakin dekat. Seperti yang telah dikatakannya bahwa dia akan membantu, maka dia harus setia pada janji itu. Selain itu, yang paling penting adalah, armor devouring darah memiliki batas waktu selama mereka dapat digunakan. Setelah batas waktu itu, serangga-serangga itu akan mati. Setelah serangga itu mati, armor devouring blood juga akan kehilangan efektivitasnya. Jika Chu Feng melanjutkan ke Gunung Qianwood, maka akan butuh waktu baginya untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Meskipun waktu yang dihabiskan tidak akan cukup untuk membuat armor devouring darah kehilangan keefektifannya, maka tidak ada cara untuk mengatakan bahwa mereka akan dapat melakukan perjalanan ke formasi pembantaian pemakan darah dengan lancar. Jika mereka akhirnya harus tinggal di sana selama beberapa waktu, dan armor devouring darah akhirnya kehilangan efektivitas mereka selama tinggal di dalam, maka Chu Feng dan Xian Miao Miao pasti akan mati dalam formasi pembantaian pemakan darah. Dengan demikian, Chu Feng tidak ingin menyia-nyiakan waktu terbatas yang dimiliki armor devouring darah. Namun dia juga khawatir tentang keamanan Gunung Qianwood. Dan sekarang, dengan Nan Gong Longjian menyatakan bahwa dia akan melanjutkan ke Gunung Qianwood atas namanya, Chu Feng pun merasa lega. Karena bagaimanapun juga, Nan Gong Longjian adalah kaisar marsial peringkat 6, dan seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Terima kasih Longjian senior, ucap Chu Feng sambil menggenggam tangannya dengan sopan. Dia mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Teman kecil Chu Feng, jangan katakan seperti itu. Jika bukan karena kamu, aku akan segera mati. Itu semua karena kamu, bahwa aku bisa mendapatkan hidup yang baru ini. Ini semua karena kamu, sehingga aku bisa melanjutkan kultivasi bela diri aku. Ini juga berkat kamu, bahwa aku bisa bersatu kembali dengan keluargaku. Jadi, hidupku ini bisa dikatakan telah diberikan olehmu. Rahmat yang kamu perlihatkan kepada aku, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku bayar seumur hidup, kata Nan Gong Longjian. Senior, kamu terlalu serius. Tidak hanya senior yang menyelamatkan aku, bahkan jika kamu tidak menyelamatkan aku, hanya melalui hubungan yang aku miliki dengan Ruo Shen, aku harus memberikan segalanya untuk membantu menyembuhkan penyakit kamu, kata Chu Feng. Cukup, berhenti menggerakkan emosi. Prioritas utama saat ini adalah untuk menentukan apakah Gunung Qianwood aman atau tidak. Karena teman kecil Chu Feng masih memiliki hal-hal yang harus dia lakukan, kamu tidak perlu melanjutkan ke Gunung Qianwood. Tinggalkan saja masalah ini di tangan Nan Gong Longjian dan aku, kata The Kompas Immortal. Selanjutnya saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah barang dan berkata, teman kecil Chu Feng, tinggalkan jejakmu di sini. Jika Gunung Qianwood baik-baik saja, aku akan memberitahu kamu tentang hal itu, ucap Kompas Immortal. Chu Feng melihat item di depannya, dan matanya langsung bersinar. Dengan terkejut, dia berkata, itu Golden Flashbird, seru Chu Feng. Alasan keterkejutannya adalah, karena apa yang Kompas Immortal telah berikan kepada Chu Feng adalah, Golden Flashbird yang hampir punah. Memang benar, hal itu adalah sesuatu yang aku gunakan untuk membeli banyak harta, ucap Kompas Immortal. Melihat betapa terkejutnya Chu Feng, Kompas Immortal mengangguk dengan cara yang sangat puas. Kemudian, Nan Gong Longjian dan Immortal Kompas berangkat ke Gunung Qianwood. Mereka berencana untuk melihat, apakah orang-orang dari Gunung Qianwood berhasil kembali ke Gunung Qianwood dengan aman atau tidak. Adapun Bai Ruoshen, Bai Suyan, dan Jiang Wuxiang, mereka terus tinggal di Purple Flame Black Mountain. Meskipun Purple Flame Black Mountain memiliki tekanan yang sangat besar, tapi gua tempat mereka berada memiliki formasi spiritual khusus yang membatalkan tekanan itu. Selain itu, tempat ini adalah tempat yang tidak akan ada yang mau mengunjunginya. Dengan demikian, itu adalah lokasi yang agak aman. Untuk melindungi dari yang tak terduga, Chu Feng mengatur formasi spiritual di luar untuk menyembunyikan gua ini sepenuhnya.
Setelah selesai melakukan semua itu, Chu Feng langsung melanjutkan pertemuannya yang telah ditentukan dengan Xian Miao Miao. Salah satu dari tanah suci Martialism, 3 daerah terlarang besar, yaitu formasi pembantaian pemakan darah. Formasi pembantaian pemakan darah adalah formasi spiritual yang sangat luas, yang berasal dari era kuno. Saat melihatnya dari luar, itu tampak seperti gunung besar yang tertutup kabut. Dan tampaknya tidak aneh sama sekali. Di tempat yang begitu terkenal, sebenarnya tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Karena faktanya, tidak ada pohon atau sebilah rumput pun yang terlihat di luar gunung. Karena itulah, tidak perlu lagi menyebutkan bangunan atau makhluk hidup. Selain suara siulan angin, tempat ini begitu sunyi senyap sehingga menakutkan. Berdiri di sini, Chu Feng merasakan jejak kedinginan. Tempat ini benar-benar memenuhi syarat untuk dikenal sebagai wilayah terlarang. Tepat pada saat itu, sepasang tangan tiba-tiba menjulur dari belakang Chu Feng dan menutupi matanya. Pada saat yang sama, suara yang tak tertandingi lembutnya terdengar di samping telinga Chu Feng. "Tuan yang baik, apakah kamu ingin dipijat?" tanya suara lembut itu. "Tentu saja dong, dari mana kamu ingin mulai memijatnya?" kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Alasan untuk itu adalah, karena dia berhasil menebak bahwa itu adalah gadis Xian Miao Miao, dia tahu saat sepasang tangan kecil yang lembut muncul. Kamu benar-benar bajingan," ucap Miao Miao. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Xian Miao Miao segera melepaskan tangannya, dan mulai mencibir mulut kecilnya. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh rasa jijik. "Bagaimana aku bisa menjadi bajingan? Kan kamu sendiri yang bertanya kepada aku, apakah aku ingin dipijat atau tidak? Aku melakukan perjalanan jauh ke sini, dan benar-benar merasa sedikit lelah. Karena itulah, aku ingin sekali dipijat," kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun dia merasa sangat buruk, tapi suasana hatinya membaik setelah melihat Xian Miao Miao. "Aku bilang kamu bajingan, jadi kamu memang bajingan. Mengapa kamu menanyakan semua pertanyaan ini?" Xian Miao Miao berkata dengan penampilan yang keras namun menyenangkan. Kamu benar-benar tidak masuk akal," ucap Chu Feng yang merasa tidak berdaya dengan Xian Miao Miao. Karena itulah, dia akhirnya mengeluarkan armor pemakan darah, dan melemparkan satu padanya. "Ini, pakailah. Ayo masuk," ucap Chu Feng. Karena faktanya bahwa Blood Devouring Armors adalah spesial, maka seseorang tidak perlu mengganti pakaiannya untuk memakainya. Dengan demikian, Xian Miao Miao langsung mengenakan armor Devouring darah yang diberikan oleh Chu Feng. "Wow, ini sebenarnya sepantas ini," ucap Miao Miao. Setelah mengenakan armor pemakan darah, Xian Miao Miao berteriak kaget. Dia merasa sangat senang bahwa dia mulai berputar tanpa henti. Setelah Chu Feng merubah armor Devouring darah, mereka tidak hanya menjadi sangat pas, bahkan penampilan mereka juga menjadi jauh lebih indah. "Aku memperbaikinya hanya untukmu. Dengan demikian, itu secara alami akan pas," ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia juga mengenakan armor Devouring darahnya. "Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pelayan putri ini," kata Xian Miao Miao. "Sejak kapan aku menjadi pelayanmu?" tanya Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi kebingungan. "Kamu memang tidak pernah sebelumnya, tetapi itu mulai sekarang. Ayo, putri ini akan membawa kamu bersama untuk mengalami dunia, dan berani menghadapi bahaya formasi pembantaian pemakan darah," ucap Xian Miao Miao dan mulai berlari tak menentu ke formasi pembantaian pemakan darah. Dia menerjang ke kabut tak terbatas yang menutupi gunung. Melihat Xian Miao Miao bertingkah seperti ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia pun mengejarnya. Meskipun Xian Miao Miao memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi tetap saja dia bukan seorang spiritualis dunia. Dengan demikian, Chu Feng khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi padanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.